Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa as'aluhul mazida min fadlihi jama'aqat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Tanya Ustadz yuk, alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam acara Tanya Ustadz yuk. Pada kesempatan singkat ini kita akan membahas tentang kejujuran. Di antara tujuan ibadah puasa itu adalah pertama untuk menekan syahwat atau nafsu yang ada pada diri kita. Yang kedua, untuk melatih hidup sederhana. Karena orang yang berpuasa itu menahan diri dari hal-hal yang berlebihan. Untuk melatih sifat ini kita perlu puasa agar tercermin rasa sederhana terbentuk. Yang ketiga, untuk melatih cinta terhadap fakir miskin. Karena dengan berpuasa kita akan merasakan lapar haus di siang hari yang dirasakan oleh fakir miskin. Tetapi kita hanya merasakan di siang hari. Adapun fakir miskin dia merasakan rasa lapar itu sepanjang hari, 24 jam. Mudah-mudahan dengan berpuasa kita bisa melatih untuk cinta dengan fakir miskin. Yang keempat adalah untuk melatih sikap kejujuran pada diri kita. Karena puasa ini adalah ibadah sirriyah, ibadah yang tahu hanya kita dengan Allah. Teman kita, saudara kita, tidak ada yang tahu kalau kita berpuasa. Makanya itu dengan kejujuran, jujur dalam berucap, jujur dalam bertingkah laku, jujur dalam berjanji dan sebagainya. Maka ibadah puasa akan menghantarkan seseorang mengaktifkan atau mendidik sifat jujurnya akan terbentuk dengan ibadah puasa. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengarkan ceramah dari Ustadz Uci tentang puasa sebagai bentuk kejujuran hamba pada Tuhannya. Tapi ternyata tadi nggak cuma kejujuran ya Pak, tapi gimana caranya kita menjaga syahwat juga gitu. Sampai terharu tadi aku dengarnya. Ada 4 ya? Ada 4. Oke, siap. Semoga dengan hadirnya program ini kita dapat menemukan jawaban atas kekhawatiran yang mengganjal di hati kita bersama-sama dalam acara Tanya Ustadz yuk. Ustadz jawab dong. Nah, Ustadz, gimana nih Ustadz Uci kabarnya gitu? Karena kan Ustadz Uci ini udah tampil di beberapa episode, betul? Masya Allah. Masya Allah. Wih. Terima kasih. Iya, sama-sama. Gimana jadi Alhamdulillah, kabarnya? alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Udah siap belum nih Ustadz ditanya-tanya sama para jemaah tentang kejujuran di bulan puasa? Insya Allah. Insya Allah Kita siap. akan jawab sesuai dengan porsi yang saya mampu. Oke, Masya Allah. Yang penting semoga ilmunya bisa bermanfaat buat para jamaah ya Ustadz. Amin. Coba sebelum ada yang nanya-nanya, aku mau cek sound sekali lagi. Suaranya dikerasin ya para jamaah. Tanya Ustadz yuk. Ustadz jawab dong. Siap. Kalau misalkan udah semangat gini, udah pas banget belum nanya ke Ustadz? Sepertinya udah bisa dimulai. Udah bisa dimulai. Boleh, siapa yang mau bertanya tentang kejujuran? Saya dong Kak. Boleh, silakan. Mic-nya. Siapa namanya? Dari mana sekolahnya? Hobinya apa? Lahir di mana? Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Ramadan dari SMK Industri Kreatif Guru Masyarakat. Ustadz, Yes. saya mau nanya nih, bagaimana bisa sih puasa dapat membantu seseorang untuk lebih jujur dalam hubungannya kepada Tuhan Yang Maha Esa? Wah, Masya Allah, pertanyaannya sesuai banget ya dengan tema kita kali ini Ustadz. Boleh langsung dijawab Ustadz? Ini pertanyaan luar biasa.
Ini pertanyaan yang sangat perlu jawaban yang tepat ini. Wah, susah banget nih. Susah ini ya. Oh, coba. Baik. Puasa ini kan melatih kita untuk jujur terhadap diri sendiri, terhadap Allah, teman-teman. Kenapa dikatakan puasa ini bisa membentuk kejujuran? Karena ibadah puasa ini tadi saya katakan ibadah siriyah, ibadah yang rahasia, yang tahu hanya kita dengan Allah. Maka orang yang jujur, dia tidak akan terkontaminasi dengan apapun ketika dia berpuasa, walaupun tidak ada orang yang lihat, mungkin teman sedekat tidak tahu, orang tua nggak niat, guru nggak niat, tapi dia tidak berani kan, misalnya masuk ke kamar mandi dia minum. Kira-kira berani nggak? Enggak sih harusnya. Enggak. Kenapa? Karena ada sang yang memperhatikan kita, yang walaupun kita saudara teman nggak lihat, tapi ada yang memantau kita. Siapa dia? Sang Holik, Allah. Melalui Raqib dan Atid, dia akan memantau setiap perbuatan kita. Walaupun kita sendirian, kita ngumpet di tempat yang gelap pun, pasti Allah akan melihat, dan Raqib Atid akan memantau kita. Sehingga kalau kita berpuasa, walaupun nggak ada orang lihat, misalnya kita berwudu, bisa aja kita kan ketika kumur kan, bersih kan, bisa kan? Tapi kenapa kita nggak lakukan? Kenapa tuh? Nah, kenapa? Karena khawatir kan kalau saya minum batal. Benar. Kan puasanya kan, walaupun adik, kakak, ayah, bunda nggak lihat kan, tapi kita nggak lakukan. Kenapa? Karena inilah kejujuran yang harus kita tanamkan dari sendiri kan. Masya Allah. Jadi inilah puasa membentuk sifat jujur seseorang. Supaya apa? Supaya puasa dia betul-betul benar, murni, nggak batal pahalanya, nggak batal puasanya. Nah, Masya Allah. Kalau di bulan puasa tuh emang berarti kejujuran yang kita pelajari di bulan puasa tuh bisa membuat hari-hari kita jadi lebih jujur juga ya Ustadz? Seharusnya bisa kita aplikasikan untuk 11 bulan ke depan. Betul. Tidak hanya sebulan Ramadan kan? Benar, tapi kenapa masih banyak ya Ustadz yang di bulan puasa doang tobatnya? Inilah manusia. Oh. Berarti manusia ini masih ada hubung dunia. Apa? Cinta dengan dunia. Oh. Kalau dia sudah memiliki rasa cinta dengan Allah dan punya sifat juhud ya. Tahu juhud? Apa Juhud tuh? itu adalah dia tidak terpengaruh oleh bujuk kali dunia. Dia hanya pikirannya untuk akhirat. Masya Allah. Makanya walaupun hanya sebulan, tapi dia bisa aplikasikan 11 bulan ke depan sifat kejujuran itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Saya Ya, perkenalkan Ustaz. Iya. Mangkelin. siapa? Mangkelin. Mangkelin. Mangkelin Ustaz. Iya, Mangkelin. Mangkelin. Iya, Mangkelin. Ada apa tuh Mangkelin? Maksudnya apa? Ada apa nih? Tiba-tiba muncul. Saya bisa di Ustaz, Iya. biasa ini mau ke masjid, lu bahasa kan? Sholat apaan? Asar. Sholat asar. Oh iya benar, siap-siap ya. Sholat asar apa sholat zuhur? Belum sholat zuhur. Udah dong, Ya udah. di pos kayaknya. Kok kayaknya astagfirullahaladzim. Nah, Ustaz, saya mau bertanya soal nih Ustaz, pada Ustaz yang sini Ustaz. Silakan. Ustaz, Hmm. kan ponakan saya kan kelas 12 Ustaz. Iya. Dia sedang ngelakuin ujian nih Ustaz di bulan puasa ini kan. Nah, kan kalau kita di ujian tuh pasti ada soal yang bikin kesel kan Ustaz. Kan dosa dong di bulan puasa emosi. Iya. Dosanya itu ke sekolahnya nggak Ustaz? Sekolah. Ya. Enggak Sekolah lah. kan cuma gedung. Sekolah itu kan bukannya benda hidup, benda mati kan? Nah, Apa yang dosa sekolah? Iya, kan sekolah gedung doang. yang bikin soalnya Guru. Kan guru udah ngasih kisi-kisi biasanya kan? tapi dosa nggak Ustaz? Ya enggak lah. Oh enggak. Enggak ada dosa di sana. Oh. Justru yang soalnya ponakan kamu tuh yang emosian kan? Ya. Yang emosi menyalahkan guru lah itu kan? Betul. Mungkin karena nggak siap ujian kan, akhirnya kan yang jadi sujud sama guru kan. Betul. Padahal guru mah udah ngajarin, ngasih kisi-kisi kan untuk belajar kan ujian kan.
rasa yang punya salah ya adik kamu itu, ponakan kamu Rasanya itu. itu. Iya. Aduh, yang badung sih satu anaknya. Astagfirullahaladzim, gak boleh ngomong kayak gitu Mang Oh Kelin. iya, setuju. Boleh nggak? Saya nyuruh dia jatuh saya malah ikutan kayak saya bener ya Ustaz. Iya. Yang mana? Menyikis. Kok adik kamu kelas 12 Mang Kelin? Ya iya kan saya umurnya saya udah kepala 6 ini. Oh, Kepala 6 umurnya berapa? 60. Bener Ustaz? Bisa jadi. Bisa jadi. Iya, bisa Bener jadi. sih sebenarnya Bang. Iya emang. Dia ngapain sih pakai kacamata ginian? Keren lah. Yang kata masih muda ya. Oh, Iya. Oke. Mantap. Oke, Ustaz, saya izin pamit dulu Ustaz. Oh gitu. Oke. Salam menggunakan ya. Salam ya. Tidak semangat boleh ujiannya. suujon sama guru, nggak boleh menuduh guru yang bukan-bukan. Insya Allah Ustaz. Kalau saya ingat ya Ustaz. Siap. Iya. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Nah, Maaf teh. iya. Enggak teh. Nah, pemirsa di rumah, pemirsa Tanya Ustadz Yu yang lagi melaksanakan ujian sekolah atau ujian lainnya, kita semangat ya, semoga dilancarkan ujiannya ya Ustadz. Terus jujur tuh ujian Harus tuh, jujur, nggak coba nyontek. ada nggak kata-kata buat yang lagi ujian? Oke, untuk yang ujian ingat tidak boleh menyontek, tidak boleh bertanya dengan teman. Kalau Tanya Ustadz Yu? Kalau yang chat boleh, boleh belajar kan? Tapi kalau Iya, ujian benar. kan udah ditentukan waktunya, udah dikasih kisi-kisinya. Oke. Oke, gitu. Semangat, pokoknya semangat dari kita Semangat. berdua. Oke, kalau gitu kita break sebentar ya Ustadz. Oke, Tetap siap. bersama kita di acara Tanya Ustadz Yuk. Ustadz, jawab dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama aku di acara Tanya Ustadz Yuk. Ustadz, jawab dong. Nah, karena segmen 1 tadi sudah berakhir, kita akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan para jamaah di segmen kedua ini. Aku mengucapkan terima kasih banyak kepada para penonton yang masih setia menunggu Ustadz Uci menjawab semua pertanyaan. Masya. Masya Allah, gimana? Udah kerasa punya banyak fans belum Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, apa tuh? Sudah mulai tumbuh benih-benih. Wes, followers naik gak Ustadz? Naik terus dong. Naik terus, Terus Masya bertambah. Allah. Kalau gitu, nyambung sama ceramah Ustadz Uci tadi, siapa yang mau bertanya lagi? Enggak. Boleh. Perkenalkan nama dan asal sekolah ya, April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliana Isneni Hasan dari Sekolah SMK Industri Kreatif Gama Caraka. Izin bertanya Pak Ustadz, apa puasa bisa jadi alat menilai kejujuran seorang hamba pada Tuhannya? Itu saja Ustadz, terima kasih. Masya Allah, boleh silakan dijawab Ustadz. Kelas berapa sih? Kelas berapa? Kelas berapa ya? Kelas 10 berapa ya? kayaknya. Iya betul. Kelas sebenarnya pertanyaannya kayak mahasiswa loh. Wow, udah bagus banget. Iya, ini harusnya nih jawab nih dosen pasca sarjana nih. Masya Allah. Sementara nih hanya guru di SMA. Wah, nggak apa-apa Ustadz, yang penting kan ilmu tuh nggak. Baik. Iya. Silakan Ustadz. Baik, ini pertanyaan yang bagus. Apakah puasa ini bisa menjadi nilai seseorang? Kejujuran seorang pada Iya. Tuhannya. Puasa bisa jadi ukuran barometer kejujuran seorang. Masya Allah. Kenapa? Ustadz. Kenapa? Karena dengan berpuasa orang itu menjadi disiplin kan, Benar. disiplin dalam mengatur waktu, disiplin dalam beribadah, disiplin dalam tidak berbuat hal-hal yang dilarang oleh Tuhan, ya kan? Jadi walaupun orang tadi saya katakan kan, walaupun orang dekat kita nggak tahu, gitu kan, dan tidak ada orang, tetap orang puasa itu kan nggak akan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa kan? Betul. Kenapa? Karena kalau sedikit saja dia korupsi misalnya minum air atau menelan permen, ya, dan nggak mengenyangkan kan, tapi karena dia berpuasa, kenapa dia nggak lakukan itu? Nah, karena tercermin kejujuran di dirinya, supaya ibadah puasanya betul-betul berkualitas. Dan karena ada CCTV
yang harus memantau dia kan? Siapa? Allah Subhanahu wa taala dan malaikat waktu dan hati. Seperti itu. Masya Allah, ternyata puasa juga bisa menjadi pengukur kejujuran seseorang ya Ustadz. Betul sekali. Nah, mumpung Ustadz Uci masih bersama kita nih, siapa jamaah yang mau bertanya lagi? Saya. Boleh. Nah. Nah, gitu dong. Iya, mau Iya. tanya ini penting. Oh, boleh. Silakan ini ya, dikenalin Siapa nih? dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faikal Tabaskila dari Sekolah Agama Caraka. Pak Ustadz, saya izin bertanya Pak Ustadz. Silakan. Gini Pak Ustadz, kan di bulan Ramadan, misalnya saya mau melaksanakan ibadah Pak Ustadz, tapi dengan tidak jujur, itu ada konsekuensinya nggak sih Pak Ustadz? Contohnya apa contohnya, Pak? Misal kayak teman saya nih izin nih taraweh, padahal mah pas keluar main. Wah, Tuh kayak gitu Pak Ustadz. tersindir nih yang dari sini semuanya. Mohon maaf ya. Baik, ini contoh kehidupan anak-anak sekarang ya, Bener. milenial. Bener, Ustadz jangan dijawab dulu. Oke. Jangan dijawab dulu, soalnya kita mau bikin semua penonton tuh pada penasaran. Soalnya nih Betul. pertanyaannya relate betul Betul. sama anak-anak muda nih yang Betul. katanya terawih tapi malah main petasan gitu Wah, kan. iya. Atau malah bukber sama pacarnya. Wah, bisa Atau jadi. wajib kan bisa jadi gitu. Tetap bersama aku dan Ustadz Uci di acara Tanya Ustadz yuk. Ustadz, jawab dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Tanya Ustadz yuk, masih bersama aku di acara Tanya Ustadz yuk. Ustadz, jawab dong. Tapi nggak kerasa kita sudah ada di segmen terakhir. Terima kasih banyak para pemirsa yang sudah mau menemani kita sampai udah mau berapa menit nih. Karena mungkin ngabuburitnya tuh nontonin konten-konten SMK Industri Kreatif Gama Caraka ya teman-teman. Nah karena tadi ada pertanyaan gitu soal terawih tapi bolong atau amalan ibadah lainnya gitu, itu konsekuensinya apa sih Ustadz? Oke, baik. Innamal a'malu biniat ya. Oke. Setiap manusia tergantung niatnya kan. Dari rumah berangkat kan, mau berangkat taraweh. Tiba-tiba teman ngajak main atau ngajak ke main game atau sebagainya, sehingga nggak taraweh gitu kan. Tidak tarawehnya itu ya dia nggak dosa. Kenapa? Karena taraweh itu kan hukumnya sunnah. Oke. Tapi dia kan meninggalkan sholat isya. Nah, Iya. kalau dia meninggalkan sholat isya yang wajib, maka dosa, ya kan? Itu dosa besar, ya kan? Adapun dia meninggalkan taraweh karena itu hukumnya sunnah kan, nggak jadi masalah. Tapi sebaiknya nggak boleh begitu. Kalau misalkan kan tadi pertanyaannya Hmm. amalan ibadah yang ditinggalkan kan, kalau semisal puasa tapi nggak sholat wajib, Iya. konsekuensinya apa Ustaz? Setiap ibadah itu kan bernilai pahala dan kebaikan baik di dunia dan akhirat ya kan. Resiko puasa kalau dia kerjakan Allah berikan pahala, dia tinggalkan dapat dosa. Sholat kalau dia kerjakan gugur kewajiban, kalau dia nggak kerjakan dia dosa. Jadi gimana puasanya, tetap sah nggak? Puasanya sah, Puasanya tetap sah. berpahala ya kan. Cuma dia melanggar dosa meninggalkan sholat. Gitu. Ya, sebisa mungkin sih sholat jangan tinggalkan. Kenapa? Karena sholat itu ibadah pokok. Tapi percuma nggak sih Ustaz kalau misalkan kita puasa nih tapi nggak sholat wajib gitu? Percuma sih enggak. Cuma kalau emang sampai dia tidak sholat sama sekali ya, itu percuma. Karena kalau kita nggak sholat nih, puasa kita, amal jariah kita, haji kita itu nggak akan terbawa nanti, nggak terangkat, ya, nggak terangkat tuh. Kenapa nggak ada? Karena nggak nilai pokok ibadah sholatnya nggak ada. Kenapa? Karena sholat itu adalah sebagai pondasi membawa mengeruk semua amal yang lain. Jadi Siap. kalau nggak ada sholatnya maka sia-sialah amal yang lain. Oke. Nah, karena sudah pertanyaan ada lagi nih yang jawab. Ada yang masih mau nanya lagi nggak? Saya Pak Ustadz, Boleh. tanya. Boleh. Masya Allah. Dikenalkan dulu ya, cantik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Sarfina Saprija. Saya dari SMK Industri Kreatif dan Masyarakat. Pak Ustadz, apa aja sih nilai-nilai kejujuran yang tercermin dalam bulan puasa sebagai ibadah kepada Tuhan? Mohon dijawab ya Pak Ustadz. Terima kasih. Masya Allah. Pertanyaannya luar biasa. Luar biasa. Udah cantik, Oke. jamil jidan. Wes. Masa. Masya Allah. Pertanyaannya berbobot. Terus apa lagi Luar Ustaz? biasa. Ini magic. Amazing. Buat Naris ya? Iya, Narisa. Pak. Iya. Baik Narisa, pertanyaan yang bagus, luar biasa, bahwa kejujuran akan menghasilkan kedisiplinan. Disiplin dalam beribadah, disiplin dalam mengatur waktu bekerja, disiplin dalam mengatur kegiatan yang positif, selalu disiplin. Dia nggak pernah korupsi waktu, dia nggak pernah mengabaikan kerjaan, perjanjian dengan orang lain, selalu dia on time. Betul. Yang kedua, orang yang jujur selalu ikhlas setiap ibadah, baik itu ibadah kepada Allah, sholatnya ikhlas, nggak dipaksa, nggak disuruh. Jadi dia langsung ketika azan berkumandang langsung dia siap-siap wudhu, berangkat ke masjid. Yang laki-laki sholat berjamaah, yang wanita sholat di rumah boleh. Itu ikhlas. Beramal pun bersedekah, dia nggak pernah nggak ikhlas, selalu ikhlas. Kemudian beramal yang lain pun sama. Dia taraweh tidak hanya dari rumah berangkat, ya kan? Tapi dia nggak sampai ke masjid. Kemana tuh Ustaz? Kemana tuh? Gak tahu dia. Dia main petasan lah, main apa kan? Nah, itu ciri nggak ikhlas tuh. Tapi kalau ikhlas, dia walaupun ayah bundanya nggak tahu, tetap dia ke masjid. Dia taraweh, dia ikuti ceramah agama di masjid, ikut sholat berjamaah dan sebagainya, ikut tadarus mungkin kan. Masya Pokoknya Allah. semua yang dikerjakan ikhlas. Pasti kalau misalnya kita mengerjakannya ikhlas, kita pasti akan mengerjakan hal itu ya Ustadz. Pasti. Kalau misalkan udah diniatin gitu, misalkan kita terawih di Ustadz, terus kita udah niat kayak males pasti ada aja ntar belok dulu ya Pasti Ustadz. ada aja godaannya kan. Benar. Jadi untuk menumbuhkan sikap ikhlas, disiplin itu pondasinya juga kejujuran ya Kejujuran, Ustadz. Masya Allah. Nah, karena sesi kita udah mau selesai nih Ustadz, sebelum kita tutup sesi ini, aku ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Ustadz Uci atas pandangan yang berharga Sama-sama. dan pembahasan inspiratif tentang kejujuran. Itu beneran buka pandangan aku banget nih Ustadz. Beneran? Alhamdulillah. Nah, sebelum benar-benar berakhir, Ustadz ada nggak sih pesan atau kesimpulan yang ingin disampaikan ke pemirsa di rumah? Baik, pemirsa acara Tanya Ustadz Yuk, saya ingin simpulkan dari pertemuan kita yang singkat ini bahwa tanamkanlah kejujuran, karena kata Rasulullah, inna sidqa yahdil bir, bahwa kejujuran itu akan mengantarkan orang kepada kebaikan. Wa innal birra yahdil jannah, dan kebaikan akan mengantarkan ke surga. Sebaliknya, innal kaziba yahdil fujur, bahwa dusta akan mengantarkan seorang pada keburukan. Wa innal fujur yahdil nar, dan keburukan akan menjerumuskan seorang ke dalam neraka. Dan orang yang jujur, Rasulullah beri gelar siddiqon, orang yang jujur. Dan orang yang dusta pun diberi gelar kazaban, orang yang pendusta. Maka hindarilah dusta dan tanamkanlah sifat jujur pada diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah, terima kasih Mudah-mudahan. Ustadz atas pesan yang bermakna dan inspiratif banget nih buat para jamaah dan para pemirsa di rumah. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi untuk membahas segala hal ya Ustadz. Insya Allah. Amin. Baik, waktu kita bersama di acara Tanya Ustadz Yun telah berakhir. Terima kasih atas partisipasi pemirsa dalam acara ini. Saya Chelsea mengucapkan terima kasih kepada para anggota ROIS SMK Industri Kreatif Gamacaraka karena telah berkenan untuk menjadi jamaah dan berkenan meramaikan acara Tanya Ustadz Yun, serta
kepada Ustadz sudah menyempatkan hadir. Semoga jawaban dari Ustadz telah memberi kita pencerahan dan inspirasi untuk terus memperdalam pemahaman agama kita. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Mari terus belajar dan bertumbuh bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.